Halo Capricorn, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Soniria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu mustahil jadi nyata, rezeki besar mendekat. Fokus ya Resapi dan Hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi kepastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus Resapi dan Hayati, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada Five of Pentacles. Untuk di kartu keduanya ada Three of Swords. Di kartu ketiga sudah ada Six of Pentacles, ada Six of Cups ya. Di sini juga sudah ada The World dan ada The Moon. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Pisces. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat. Untuk di kartu pertamanya sudah ada Five of Pentacles. Mustahil, tapi jadi nyata gitu loh. Rezeki besar mendekat ya. Rezeki besar akan hadir di saat kamu sudah beranjak dari keputusasaan yang kamu rasakan. Di saat kamu ngerasa di sini kamu tidak sendiri, kamu tidak lagi ngerasa kesepian. Kamu harus bangkit, kamu harus mengejar ketertinggalan kamu. Kamu harus bisa menjadi versi terbaiknya kamu. Dan kamu harus bisa melewati penderitaan-penderitaan yang mungkin selama ini hadir dalam kehidupan kamu. Ada harapan ya untuk kamu ke depannya jika kamu menjalankannya dengan sangat kuat. Ada harapan untuk kamu bisa berjaya. Ada harapan untuk kamu bisa sukses ya. Untuk mewujudkan segala impian dan harapan kamu. Tetapi di sini jika kamu ngerasa kamu harus istirahat, kamu gak harus memaksakan diri kamu, ya berhenti sejenak untuk merelaksasikan diri kamu, pikiran kamu, tubuh kamu. Ya jangan dipaksakan ya. Coba kamu lebih memikirkan bahwa hidup ini sederhana. Kamu gak usah bikin rumit ya. Jika kamu bisa menjalankannya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsinya kamu ya, dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Tapi terkadang kamu terlalu masuk nih dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kamu, sehingga hidup kamu terasa begitu berat ya kan. Kamu ngerasa di sini masalah kamu sangat luar biasa, sehingga timbul keputusasaan. Dan di saat kamu sudah tersadar keputusasaan itu harus kamu singkir, ya kamu lakukan, kamu singkirkan keputusasaan itu. Ya memang awalnya mustahil, tapi akan jadi nyata. Rezeki besar itu akan mendekat jika kamu tidak akan berhenti berjuang, dan kamu akan dan jika kamu di sini terus berusaha, terus berani ya. Dan untuk di kartu selanjutnya, di sini sudah ada Three of Swords ya. Aku lebih ngelihat rasa sakit yang kamu rasakan, rasa sakit yang membuat kamu tidak berdaya, rasa sakit yang membuat kamu hancur ya. Dia satu hubungan, kenapa ya aku selalu gagal lagi, kenapa ya aku selalu dibersamai dengan orang yang tidak tepat, kenapa aku harus menahan, kenapa di sini aku selalu mendapatkan seseorang yang tidak benar-benar serius dan tulus sama aku. Ya mungkin karena kamu terlalu melihat seseorang itu dari cover luarnya, bukan dari hati dan perasaannya. Coba di sini kamu rubah. Lihat seseorang itu dari hati dan perasaannya. Ya. Akan ada kebaikan yang akan kamu terima dari sebuah rasa sakit yang kamu rasakan. Ya mungkin Tuhan menunjukkan seseorang itu buruk, seseorang itu tidak baik, ya karena Tuhan ingin menjauhkan kamu dari dia. Karena dia orang yang tidak pantas untuk kamu bersamai. Ya, kamu harus bahagia. Karena bahagia adalah segalanya. Karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain. Jadi kamu harus bisa membuat jalan hidup kamu sendiri. Kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Kamu yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu.
Ya, kalau kamu menjalani hidup yang kamu miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari diri sendiri, keluarga, dan rekan, dan lingkungan sekitar juga. Tidak ada alasan untuk kamu tidak bahagia. Tidak alasan untuk kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan itu. Ya memang mustahil, tetapi ini semua akan jadi nyata. Rezeki besar akan dekat dengan kamu. Terkadang rezeki itu bukan hanya tentang materi, tentang uang, tetapi dihadirkan dengan orang yang baik, orang yang care, peduli, dan orang yang sangat luar biasa juga. Itu adalah sebuah rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Dan ada Six of Pentacles, ya. Aku melihat untuk di kartu ini, kamu akan menerima hadiah yang tidak pernah kamu duga-duga dan tidak pernah kamu bayangkan. Terlepas dari keputusasaan, penderitaan, dari rasa sakit yang kamu terima, kekecewaan yang kamu dapatkan dari orang yang kamu percaya, akhirnya Tuhan menunjukkan ada sebuah hadiah yang tidak terduga yang memang akan kamu bisa terima, yang akan memang bisa kamu dapatkan di sini. Hadiah yang sangat luar biasa, ya. Dan kamu harus ingat, dari rezeki yang kamu terima, dari rezeki yang kamu dapatkan, ada rezeki orang lain yang Tuhan titipkan membersamai rezekinya kamu. Ya, kamu harus bisa berbagi. Gak bisa banyak, ya semampunya kamu, seikhlasnya kamu. Jangan lupa untuk terus ngebantu orang-orang yang ada sekeliling kamu. Kamu juga harus berbagi andil di sini. Oke, kita coba lihat ya untuk di kartu selanjutnya sudah ada Six of Cups. Ini menggambarkan sebuah masa lalu. Ya. Apa yang masih membuat kamu terbebani dengan masa lalu kamu? Kejadian apa yang membuat kamu sulit untuk melupakan itu semua? Apapun yang terjadi di masa lalu kamu jadikan acuan, kamu jadikan sebuah pedoman. Bagaimana? Ya, sesuatu yang di masa lalu itu tidak akan terulang lagi, tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu di sini hanya terfokus terhadap apa yang kamu jalani saat ini, terhadap apa yang akan kamu wujudkan di masa depan kamu atau di kehidupan kamu selanjutnya. Ya, coba di sini kamu lebih menjadi diri kamu sendiri. Hidup bukan soal mencari jati diri loh. Terkadang kamu terjebak pada suatu frasa yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh kamu. Bukan dibuat dan disembunyikan dari kamu. Sehingga mereka harus mencari jati diri. Ya, seperti apa diri kamu tergantung dari bagaimana kamu memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan kamu. Ya kan? Jadi di sini kamu harus bijaksana, benar-benar bijaksana. Apalagi yang berkaitan dengan masa lalu kamu. Oke, selanjutnya sudah ada The World, ya, mustahil jadi nyata. Rezeki besar mendekat di sini. Karena apa? Karena banyak hasil yang bisa kamu capai. Akan ada banyak hasil yang bisa kamu peroleh. Prestasi kamu semakin luar biasa. Ya kan, dibalik dari banyaknya cibiran yang kamu terima, dibalik banyak omongan orang yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu ingin menyerah, membuat kamu ingin terpuruk, tetapi kamu terus mengejar ketertinggalan kamu sehingga prestasi kamu menyala, ya kan? Dan kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu satu persatu. Kamu menciptakan kebebasan untuk diri kamu, kebebasan untuk kehidupan kamu lebih maju lagi, ya. Dan di sini aku melihat kamu sudah mencapai sebuah keseimbangan. Ya, kali ini mungkin kamu akan benar-benar menang. Kali ini kamu benar-benar akan sukses. Kali ini kamu benar-benar akan berjaya gitu loh. Dan selanjutnya ada The Moon. Ya. Hidup adalah panggung sandiwara. Ya. Hidup bisa jadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi ya karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi oleh latar belakang setiap orang ya. Untuk membuat kamu tetap bahagia, kamu harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan atau duka yang berlarut-larut ataupun dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Ya, kamu jangan mudah tertipu daya oleh sesuatu hal yang diciptakan orang lain, ya. Kamu harus menerapkan kebenaran batin yang sangat hebat. Kamu harus menjadi versi terbaiknya kamu. Apapun bahaya yang menanti kamu, apapun bahaya yang sedang menunggu kamu, ya kamu pasti bisa melewati ini semua karena kamu gak sedang berjuang sendiri, ya kan? Memang mustahil, tetapi jadi nyata. Ya, rezeki besar memang akan bisa kamu raih, atau rezeki besar itu akan dekat dengan kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakannya ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertama ada Cheng. Di kartu keduanya ada Failure.
Di kartu ketiga ada growth dan sudah ada happiness. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ya, di sini sudah ada Cheng. Untuk di kartu pertama ini mustahil jadi nyata. Rezeki besar mendekat loh. Ya, kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah kamu rasakan, tidak pernah kamu bayangkan. Karena di sini kamu sudah mengubah jalan cerita hidupnya kamu. Kamu sudah merubah segala sesuatunya. Kamu lebih menjadi diri kamu yang lebih baik, kamu lebih menjadi diri kamu yang luar biasa. Ya, kamu mengerti bahwa tidak ada yang bisa tumbuh atau berkembang tanpa suatu gerakan. Jadi di saat kamu mengubah segala sesuatunya, ya kamu lakukan suatu pergerakannya. Kamu lakukan suatu kefokusan diri kamu untuk mewujudkan impian dan harapan-harapan kamu. Dan selanjutnya di sini ada sebuah kegagalan. Kegagalan yang dulunya pernah kamu rasakan, kegagalan yang dulunya pernah kamu alami, ya kamu jadikan sebagai acuan, kamu jadikan sebagai panutan. Bagaimana kegagalan itu tidak akan hadir di sini. Kamu mengerti bahwa kesalahan hanyalah kesempatan untuk kamu belajar. Ya kan, mungkin kegagalan terjadi karena kesalahan kamu dalam mengambil suatu tindakan, dalam mengambil suatu sikap. Tetapi untuk kali ini, untuk saat ini kamu lebih berhati-hati untuk mengambil sebuah sikap dan tindakan. Kamu lebih berhati-hati untuk melakukan segala sesuatunya. Memang mustahil, tapi akan jadi nyata. Ya, rezeki besar itu mendekat. Ya, terlepas dari kegagalan ini ada sesuatu yang sedang menanti kamu. Ya mungkin saja, ya kan, pencapaian yang besar ataupun sesuatu hal yang akan bisa kamu bawa dalam kehidupan kamu. Di sini kamu akan bertumbuh, kamu akan berkembang. Ya, kamu ingin memperluas kesadaran, kewaspadaan kamu. Ya, kamu harus meningkatkan kesadaran kamu dan kamu harus lebih waspada untuk hal-hal apapun yang bisa menjauhkan kamu dari rezeki besar yang akan mendekat. Ya, kamu jangan melakukan sesuatu hal yang buruk, kamu jangan melakukan sesuatu hal yang negatif yang akan menghilangkan rezeki besar itu akan muncul. Kamu jangan pernah merugikan kehidupan orang lain hanya untuk kebahagiaan kamu, jangan. Ya, segala sesuatunya memang harus dipertimbangkan, harus dipikirkan secara sedetail mungkin. Ya, siapa sih yang nggak mau ingin bahagia? Siapa sih yang nggak mau kehidupannya happy selalu, ya kan? Menjadi bahagia itu bukan larangan, ya. Mungkin saat ini kamu ngerasa happy, kamu ngerasa bahagia karena kamu sudah berada di jalan yang tepat. Kamu sudah berada di situasi dan kondisi yang seharusnya kamu lakukan dari dulu. Oke ya, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.